Ulama'u rahimahumullah, telah berkata para ulama yang semoga dirahmati oleh Allah, an-nasiha, kata nasihat itu dalam bahasa Arab kalimatun jami'ah, suatu kata yang menghimpun banyak makna, banyak kandungannya. Maknaha, artinya adalah iradatu jumlatil khair, yaitu keinginan daripada sejumlah kebaikan. Walaysa fi kalamil Arab kalimatun ajma'u li khairid dunya wal akhirah minha. Dan tidak ada satu kata pun dalam ungkapan bahasa Arab ajma' yang lebih menghimpun, lebih komprehensif untuk kebaikan dunia dan akhirat minha, daripada nasihat. Jadi artinya an-nasihat itu maknanya adalah himpunan segala kebaikan dunia dan akhirat. Himpunan segala kebaikan dunia dan akhirat. Itu pengertiannya. Kemudian saudara, karena itu ad-dinun nasihat, hadis Nabi yang menyatakan agama itu adalah nasihat, ay annaha dakhilatun fi jami ajza'id din. Nah, maksudnya kebaikan dunia akhirat itu masuk di dalam setiap urusan agama. Jadi katakan agama itu adalah nasihat. Nasihat itu artinya himpunan segala kebajikan. Berarti setiap detail ajaran agama yang dibawa oleh Nabi itu menghimpun berbagai macam kebajikan. Itu pengertian ad-dinun nasihat. Nah, kemudian makna nasihat lillah. Jadi dengan demikian apa maksudnya nasihat bagi Allah? Agama itu adalah nasihat. Bagi siapa ya Rasulullah? Bagi Allah. Jadi mana makna nasihat lillah? Apa maksud daripada nasihat bagi Allah? Nah, yang maksudnya nasihat bagi Allah adalah himpunan kebaikan dalam urusan agama yang berkaitan dengan hak Allah. Apa diantaranya? Sehatul i'tiqad. Jadi betul dan lurusnya akidah kita terhadap Allah. Jadi yang dimaksud nasihat bagi Allah, akidah kita tuh terhadap Allah mesti benar. Pokoknya urusan ajaran agama yang berkaitan dengan Allah itu mesti lurus. Sehatul i'tiqad fi wahdaniyatih, yaitu lurusnya akidah kita menyangkut keesaan Allah. Wa ikhlasun niyyah fi ibadatih, kemudian keikhlasan niat kita di dalam beribadah kepadanya. Wal mahabbatu fi dzatih, dan bagaimana kecintaan kita berikan hanya untuk Allah. Jadi manakala akidah kita lurus, ibadah kita ikhlas, cinta kita berikan untuk Allah, itu yang dimaksud nasihat bagi Allah. Ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah himpunan segala kebaikan dunia akhirat. Nah, himpunan kebaikan yang menyangkut Allah, akidah kita lurus, kemudian niat kita dalam ibadah ikhlas, dan cinta kita berikan untuk Allah. Wan nasihatu li kitabillah. Sedangkan yang dimaksud nasihat yaitu untuk kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah al-imanu bihi wal amalu bima fihi wa tashihu qiraatih wal iktaru min tilawati. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan bukan hanya nasihat untuk Allah dan Rasulnya, tapi juga nasihat untuk kitab sucinya. Nah, maksudnya nasihat bagi kitab suci apa? Maksudnya adalah al-imanu bihi, kita beriman kepada kitab suci, beriman kepada Al-Quran, wal amalu bima fihi, dan kita mengamalkan segala isinya. Nah, kemudian nggak sampai di situ, wa tashihu qiraatih, betulin cara bacanya. Jangan baca Al-Quran seenaknya, sembarangan. Wal iktaru fi tilawati, dan banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran kita nggak baca, Al-Quran nggak pernah kita khatamkan. Nah, padahal begitu banyak himpunan kebajikan
yang ada di dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Yang berikutnya, wan nasihatu li Rasulillah. Lalu apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasulullah? Ya Rasulullah, agama ini kau katakan nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud bagi Rasulnya? Di sini dikatakan at-tasdiqu binubuwwati. Kita membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan himpunan kebajikan interaksi kita dengan Nabi. Jadi kalau mau bicara nasihat bagi Rasulullah, ya beresin dulu tuh. Kita punya keimanan kepada Nabi. Kita harus betul-betul percaya dengan kenabian beliau tanpa sedikit pun keraguan. Kemudian wa badlut ta'ah fima amara bihi wa naha anhu. Dan kita harus badlut ta'ah, yaitu mengeluarkan atau menegakkan segala ketaatan kepada Nabi dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu berarti kita menegakkan agama. Ingat, ad-dinun nasiha liman ya Rasulullah lillahi wa rasulihi. Nah, itu enggak boleh lupa. Agama itu nasihat, himpunan segala macam kebajikan dunia dan akhirat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Artinya akidah kita mesti benar terhadap Allah. Untuk Nabi, akidah kita juga mesti benar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang berikutnya, saudara dikatakan wa ikhlasu mahabbatihi hatta yakuna ahabba ila abdi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, enggak sampai di situ. Himpunan kebajikan yang ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus kita menempatkan beliau menjadi orang yang paling dicintai dalam diri kita. Lebih cinta kita kepada Nabi daripada diri kita, anak kita, ibu kita, keluarga kita, dan orang yang manapun juga. Nah, itu namanya kita menegakkan agama. Kalau itu kita tegakkan berarti kita mengambil nasihat intisari kebajikan daripada ajaran agama. Yang berikutnya, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Maksudnya apa sih? Saudara, an yuti'uhum fil haqqi wa la yakhruju alaihim. Artinya kita harus selalu taat kepada pemimpin di dalam yang hak. Jangan lupa ada kata-kata an yuti'uhum fil haqqi. Jadi kalau kita punya pemimpin, mulai dari presiden sampai RT yang ada di kampung kita, wajib untuk kita taati, tapi taati fil haq. Mentaatinya dalam yang hak. Selama mereka hak, kita taati. Wajib. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi luar biasa. Apa nih maksud nasihat? Yaitu bagi para pemimpin kaum muslimin, karena di sana ada himpunan kebajikan yang luar biasa dunia akhirat, manakala umat taat kepada pemimpinnya. Tapi kalau umat sudah tidak taat kepada pemimpinnya, siap-siap akan terjadi bencana, terjadi malapetaka, terjadi kerusuhan, terjadi huru-hara. Nah, di mana-mana negeri Anda lihat, begitu umat dengan para pemimpinnya sudah tidak harmonis, saling menghujat, saling mencaci, saling mencari-cari kesalahan, saling menjatuhkan, saling menghancurkan, amburadul itu negeri. Nah, ini sesuatu yang akhirnya nggak bisa terhindarkan. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sembarangan. Nah, kita menurunkan seorang pimpinan dari mulai kepala negara sampai RT sekalipun, kecuali dengan alasan yang betul-betul syar'i tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi Ahlus Sunnah ini sebetulnya luar biasa. Ajarannya begitu santun, begitu lembut. Mestinya umaro itu bersyukur kepada Allah kalau mereka menjadi pemimpin di tengah Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah nggak diajarin berontak. Nggak ada Ahlus Sunnah ngajarin kalau ada pemimpin berontak, ada pemimpin bunuh, ada pemimpin culik aja. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan sampai Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, akan datang nanti suatu zaman, yaitu satu kelompok pemimpin yang mencaci maki rakyatnya, rakyatnya mencaci maki dia.
Jadi dia nyaki maki rakyat, rakyat nyaki maki dia benci rakyat, rakyat benci dia. Sampai akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, anu nabidzuhum? Apakah kalau sudah begitu boleh kita turunin dia? Kita perangi dia?" Apa jawab Nabi? "Lah, jangan dulu. Jangan dulu. Selama mereka masih menegakkan sholat." Subhanallah. Itu pesan Nabi tuh. Jangan dulu, jangan. Walaupun tuh dia udah jelek begitu tuh. Tapi lihat dulu dia masih sholat ya, intip dulu. Kalau dia masih sholat, kata Nabi, jangan. Nah, ada apa sebetulnya dengan sholat? Sholat itu kan benteng dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang masih menegakkan sholat, masih ada harapan dia tobat. Tapi kalau udah kejem nggak sholat, ya udah, hancur lebur udah. Nah, jadi kalau dia masih sholat, jadi Nabi ingetin, jangan turun, lihat dulu dia masih sholat gak, dia masih jalanin gak ajaran agama. Nah, kalau dia masih jalanin, kata Nabi, sabar, suruh sabar. Nah, jadi ya coba berusaha untuk perbaiki. Artinya, kalau pemimpin masih menegakkan sholat, masih ada rasa takut walaupun sedikit kepada Allah. Artinya masih ada pintu harapan. Nah, untuk kita bisa merubah yang bersangkutan. Nah, maka itu saya tanya, ajaran Ahlus Sunnah indah tidak? Nah, mestinya para pemimpin di negeri Ahlus Sunnah, dia mesti cinta sama umatnya, sama rakyatnya, cinta sama ulamanya. Kenapa? Karena dengan dia menjadi pemimpin yang baik, nggak ada Ahlus Sunnah yang akan berontak kepada dia. Nggak ada tuh Ahlus Sunnah mengajarkan berebut kekuasaan, berebut jabatan. Nggak. Dari dulu Ahlus Sunnah nggak diajarkan begitu ya, Pak. Kan yang berebut kekuasaan kan di luar Ahlus Sunnah semua. Nah, tapi yang Ahlus Sunnah dari dulu nggak pernah berebut kekuasaan. Nah, karena itu sekali lagi saya ingatkan, itulah pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir, wan an-nasiha li amatil muslimin. Dan agama itu juga nasihat bagi seluruh umat Islam. Maksudnya apa? Saudara, agama itu himpunan kebajikan buat segenap umat Islam. Maksudnya karena di dalam agama itu ada petunjuk-petunjuk, saudara, yang mengantarkan umat kepada kebahagiaan dunia akhirat. Tadi kan kita bilang ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Agama itu adalah himpunan segala kebajikan dunia akhirat. Untuk siapa? Untuk segenap umat Islam. Kenapa agama disebut nasihat untuk segenap umat Islam? Karena dalam ajaran agama ada petunjuk-petunjuk ajaran yang detail dan rinci untuk keselamatan seluruh umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya di sini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengartikan irsyadukum ila ma fihi salahu dinihim wa dunyahum. Nah, karena di dalam agama itu ada petunjuk kepada segenap umat Islam tentang kebaikan urusan dunia dan akhirat mereka. Nah, begitu juga bahkan diajarkan wasatru auratihim. Kalau umat Islam saling mengamalkan daripada ajaran Islam, mereka saling menutup daripada aib mereka masing-masing. Wasaddu allatihim wa raf'ul mudhari anhum. Bahkan dalam ajaran Islam bagaimana ada prinsip-prinsip ajaran, enggak boleh kita mengganggu orang lain, enggak boleh kita mengganggu tetangga, enggak boleh kita menyakiti sesama umat manusia. Bahkan ada ajaran bagaimana kalau kita jalan ketemu duri, disuruh pinggirin itu duri, saudara. Supaya kenapa? Supaya nggak ada orang lain yang terluka luar biasa. Makanya ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Salah satunya li ammatil muslimin, untuk segenap umat Islam. Dengan kata lain, kalau agama itu ditegakkan, seluruh umat Islam akan bisa menikmati manfaatnya, hikmahnya, berkahnya dari penegakan ajaran Islam. Nah, karena itu umat Islam jangan pernah ragu untuk berjuang menegakkan syariat Islam. Dan ini sering saya sampaikan. Bahkan saya katakan kepada orang-orang di luar Islam, Anda rugi kalau Anda menghalangi umat Islam mengamalkan syariatnya. Nah, apalagi pemerintah, lebih rugi lagi. Pemerintah Indonesia yang notabene beragama Islam, kalau menghalangi umat Islam menjalankan syariatnya, super rugi. Ya, sekarang banyak kata super ini ya. Gara-gara ada damai, super damai, jadi rugi, super rugi. Loh, kenapa saya katakan super rugi, saudara?
Ini bangsa Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Nah, mayoritas itu kan penentu. Artinya penentu apa? Kalau mayoritas penduduk Indonesia ini baik akhlaknya, maka Indonesia aman. Kaum minoritas tidak akan tertindas, saudara. Dan pemerintah tidak diganggu. Karena manakala umat Islam itu baik, dan nggak bakal ganggu pemerintah. Beruntung pemerintah. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya si mayoritas itu baik? Mereka kan agama Islam. Kalau mau mereka baik, suruh jalanin syariatnya. Kalau umat Islam menjalankan syariatnya, mereka sholat, mereka puasa, kemudian mereka bayar zakat. Saya tanya, mereka jadi orang baik gak? Baik. Mereka keluarkan zakat, orang miskinnya dibantu, kan menguntungkan pemerintah. Nah kemudian kalau mereka mau jalankan hukum Islam gak dihalang-halangi oleh pemerintah, bahkan dibantu, yang mencuri dipotong tangan, akhirnya umat Islam jadi takut mencuri. Kira-kira kalau pencuri dipotong tangan, takut gak orang mencuri? Takut. Nah kalau takut mencuri, ada yang mencuri gak? Gak ada. Kalau gak ada yang mencuri, aman gak? Aman. Kalau aman, negara untung gak? Kenapa mesti dihalangi? Rugi. Pemerintah ini menghalangi umat Islam jalankan syariat. Rugi. Saudara, rugi. Nah, kalau umat Islam nih digiring oleh pemerintah, disalurkan umat Islam mau jalankan syariatnya, oh yang mabuk dicambuk, saudara. Kemudian yang berzina, kalau dia muhson dihukum mati, dirajam. Kalau dia tidak muhson, saudara, dia dicambuk 100 kali, saudara. Pemerintah untung. Yang membunuh dibunuh lagi, untung. Nggak perlu bangun penjara. Terus saya tanya, bangun penjara mahal nggak? Mahal. Udah gitu kan di penjara dikasih makan. Mahal gak? Mahal. Ada orang ngebunuh di penjara 15 tahun. 15 tahun pemerintah kasih makan. Nah, saya tanya, rugi gak negara? Rugi. Tapi coba kalau dia ngebunuh, diadilin, terbukti, terus dibunuh lagi. Selesai. Masukin kuburan gak perlu dikasih makan. Iya kan nikmat pakai hukum Islam. Praktis, saudara. Betul? Jadi sebetulnya hukum Islam itu menguntungkan pemerintah, nggak perlu bangun penjara, nggak perlu ngasih makan narapidana, kan nikmat. Udah gitu nggak perlu bayar listrik tiap bulan buat penjara, nggak perlu nyediain air buat penjara, nggak perlu gaji itu penjaga penjaranya. Nah, coba kalau pakai penjara sekarang, nah, berapa bangun gedungnya, berapa bayar listriknya, berapa bayar airnya, kemudian berapa banyak dia mesti keluarkan untuk makan dan minumnya selama di penjara. Udah gitu kalau ngebunuh, penjaranya nggak ada yang sebulan. Ada yang 5 tahun, 10 tahun. Masa 10 tahun pembunuh dikasih makan? Nah, kira-kira jelas gak? Tapi kalau pakai hukum Islam enak. Mencuri, potong tangan, pulangin ke rumahnya. Selesai. Nggak perlu dipenjara lagi, saudara. Nah, ada pembunuh, saudara. Hukum mati, kubur, selesai. Praktis gak hukum Islam? Praktis. Ini enggak demen sih ngeluar-ngeluar duit yang gak ada artinya, saudara. Nah jadi jangan, pemerintah jangan alergi. Wah ini kalau ada hukum Islam nih mengganggu kebinekaan. Wah ini mengganggu NKRI. Ini mengganggu Pancasila. Enggak betul, justru dengan syariat Islam negara menjadi aman. Negara menjadi tenang. Umat Islam kalau udah berlaku hukum Islam, mau zina nggak berani, mau merkosa apalagi, sudah. Nah, sekarang pemerintah bingung, pemerkosaan terjadi di mana-mana kepada anak di bawah umur, saudara. Nah, sekarang mau dihukum bagaimana? Hukum 5 tahun keluar dia perkosa lagi ya kan? Saudara, akhirnya mungkin banyak yang diperkosa. Ditanya, kenapa mungkin banyak yang diperkosa? Habis perkosa 1 sama 2 hukumnya sama. Dia merkosa 1, merkosa 20 orang hukumnya sama. Dia ulangin lagi, saya tanya, negara jadi aman nggak? Enggak. Nah sekarang negara bingung, bagaimana supaya dia nggak merkosa lagi? Udah dikebiri saja. Kenapa mesti dikebiri? Islam udah kasih tahu, pemerkosa hukum mati, selesai. Kenapa mesti nyeksa orang dikebiri, saudara? Hukum Islam dimusuhin, hukum Islam kejam, hukum Islam keras. Nah kebiri nggak kejam memang? Kira-kira jelas ya? Jadi dia tolak hukum Islam dengan alasan yang kejam, dia pikirin cari hukum-hukum baru, ternyata lebih sadis, saudara. Jangan alergi dengan hukum Islam. Dengan hukum Islam itu indah. Perampok, pemerkosa, hukumnya berat. Itu termasuk pasal khirabah, bukan pasal perzinahan. Kalau pasal perzinahan, kalau dia muhson dihukum mati, kalau dia tidak muhson dihukum cambuk 100
kali. Tapi kalau pemerkosaan, apalagi ditambah dengan penganiayaan dan pembunuhan, itu masuk hirabah. Itu hukumnya berat, saudara. Hukumnya berat. Hukumnya ada yang dihukum mati, ada yang disalib, dipentang, ada yang dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, dan ada juga yang diasingkan, diusir dari negerinya. Jadi hukumnya bukan ringan, itu hukum hirabah. Nah, karena itu sekali lagi, kenapa kita menghimbau kepada pemerintah untuk menegakkan syariat Islam? Karena hanya dengan syariat Islam, umat Islam mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi warga yang baik. Nah, sekali lagi, kalau umat Islam yang mayoritas menjadi warga yang baik, pemerintah untung tidak? Untung. Bukan hanya pemerintah aja yang untung, kaum minoritas juga untung. Kenapa mereka nggak diganggu, mereka tidak ditekan, mereka tidak didiskriminasikan? Karena Islam bukan ajaran yang rasis dan fasis. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi jangan diartikan, wah ini Habib Rizik minta syariat Islam tegak, berarti Habib Rizik anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kalau begitu Habib Rizik harus kita masukkan penjara. Masya Allah. Jadi jangan kita takut dengan menyuarakan penegakan syariat Islam. Siap berjuang? Siap bersaudara? Siap tegakkan syariat Islam? Nah, dan kalau ada mengatakan, Habib, di negara Pancasila syariat Islam nggak boleh tegak. Siapa bilang? Itu fitnah dan kebohongan, saudara. Faktanya, saudara, kalau kita mau kalkulasi, lebih dari 75% ajaran Islam itu sudah jalan di Indonesia. Siapa bilang nggak boleh? Mari kita lihat, hukum Islam itu kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, hukum Islam, ahkamul Islam al-muta'alliqah bil fard. Hukum Islam yang berkaitan dengan urusan pribadi. Seperti sholat, puasa, zakat, umroh, haji. Itu kan pribadi tuh. Seperti kita berkurban, berakikah, dan lain sebagainya. Itu pribadi. Baca Quran dan seterusnya. Saya mau tanya, di Indonesia dilarang nggak? Indonesia negara Pancasila, tapi bagian hukum Islam yang berkenaan dengan pribadi dilarang nggak? Nggak ada. Jadi siapa bilang di negara Pancasila Islam nggak boleh jalan, saudara? Siapa bilang? Nah, sekarang saya mau tanya, sholat hukum Islam bukan? Hukum Islam. Puasa hukum Islam. Zakat, haji, ada dilarang? Nggak ada. Berarti di negara Pancasila hukum Islam boleh nggak berlaku? Sudah jalan. Kira-kira jelas tidak? Nah, yang kedua, ahkamul Islam al-muta'alliqah bil usra. Hukum Islam yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, keluarga. Seperti apa? Seperti perkawinan, perceraian, kemudian hak dan kewajiban suami istri, begitu juga urusan warisan. Itu kan urusan rumah tangga. Nah, sekarang saya mau tanya, urusan rumah tangga kita nikah cara Islam di Indonesia dilarang nggak? Enggak. Cerai cara Islam dilarang enggak? Enggak. Bagi waris secara Islam dilarang enggak? Enggak. Bahkan pemerintah bukan hanya tidak melarang, disediain pengadilannya kalau kita berselisih. Kalau kita berselisih soal perkawinan, soal perceraian, soal warisan, pemerintah sediain pengadilan. Pakai hukum Islam, namanya pengadilan agama. Disediain hakimnya, disediain paniteranya. Nah, jadi ini negara nggak pernah melarang hukum Islam jalan. Nah, berarti di negara Pancasila ternyata hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga sudah jalan belum? Jalan. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan, oh, negara Pancasila nggak boleh berlaku hukum Islam, bohong. Dia tukang bohong dan dia ingin meracuni pemikiran bangsa Indonesia. Baik, sekarang yang ketiga, ahkamul Islam al-muta'alliqah bil mujtama'. Yaitu hukum Islam yang berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Soal muamalah, soal pendidikan, soal ekonomi, saudara. Nah, sekarang kita bicara pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia dilarang tidak? Enggak. Majelis Taklim dilarang enggak? Enggak. Madrasah, pesantren, enggak dilarang, saudara. Bahkan madrasah ijazahnya diakui oleh pemerintah,
Bahkan sekarang santri bisa melanjutkan perguruan tinggi karena ada ujian persamaan. Saudara, siapa bilang dilarang? Nggak ada larangan. Nah, begitu juga yang menyangkut